Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik mahasiswa, mahasiswi ya. Kita ketemu lagi, kita melanjutkan diskusi kita di bab 6 yaitu tentang continuous probability distribution. Ini adalah part yang kedua dan kita fokuskan untuk mendiskusikan tentang application dari normal distribution, kemudian normal approximation to the binomial. Jadi kita di bab 5 kita pernah mendiskusikan tentang binomial, discrete binomial distribution dan bagaimana terjadi aproksimasi antara normal distribution, continuous normal distribution dengan discrete binomial distribution. Kondisi apa saja yang menyebabkan mereka hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah gamma dan n exponential distribution, dan yang terakhir ini hanya pengenalan saja, ada beberapa jenis distribusi yang lain ya, continuous probability distribution yang lain, misalnya chi squared, kemudian beta distribution ya, dan log normal ya, akan kita kenalkan dan mungkin penekanan adalah pada ketiga subtopik yang sebelumnya ya. Mari kita mulai dengan yang nomor 1, application of normal distribution. Nah, langsung kita ke contoh soal yang sudah ada di dalam buku ya. Jadi kalau kita ada suatu masalah misalnya tentang storage baterai atau baterai sebagai storage listrik ya. Umurnya secara kalau dipakai terus itu umurnya kurang lebih 3 tahun ya untuk standar pemakaian, dengan deviasinya itu setengah tahun ya. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, temukan probabilitas bahwa baterai tersebut hidup kurang dari 2,3 tahun ya. Nah, ini kita diminta untuk mencari probabilitasnya. Nah, karena probabilitasnya tuh kita anggap umur baterai ya dalam X, dalam tahun ya. Jadi kita mencari probabilitas P di mana X less dari 2,3 tahun. Jadi kalau kita punya, karena kita punya distribusi yang sudah ditabulasikan itu dalam bentuk standar normal distribution ya. Jadi kita akan mengubah informasi tadi, informasi tentang normal curve tadi ke dalam bentuk standar normal distribution ya. Jadi rata-ratanya tadi 3 tahun ya. Dan kita tahu di situ bahwa standar deviasinya adalah setengah tahun. Sehingga kalau kita kemudian mentransformasikan distribusi normal distribusi ini menjadi standar normal distribusi, maka kita harus menggunakan rumus ini. Ingat ya bahwa yang kita sebut sebagai X 2,3 tahun itu akan kita ubah menjadi ya, dengan translasi ini akan menjadi minus 1,4. Jadi kalau kita kemudian memiliki ini yang kita lihat di sini, curve-nya ini dalam bentuk standar normal curve, jadi rata-ratanya 3, nanti kita pindah menjadi 0 ya. Jadi kalau saya bisa menyatakan di sini ya, sebentar. Ini nanti akan menjadi 0 setnya ya. Maka di sini akan menjadi minus 1,4. Nah, yang kita tanyakan adalah ini probabilitas yang ada di sini. Berapa ini? Ya, jadi yang kita tanyakan adalah ini. Ini akan bisa kita lihat di tabel ya. Berapa probabilitas X, umur X kurang dari 2,3 tahun. Atau kalau dalam
yang tabulated itu dalam bentuk P Z kurang dari minus 1,4. Ya, minus 1,4. Jadi di sini yang kita tanyakan. Ini yang bisa dilihat, ini tidak bisa dilihat di mana-mana. Yang bisa kita lihat di tabel adalah ini. Jadi kita lihat di tabel. Sekarang tabelnya ada di bawah sini. Jadi kita cari minus 1,4 itu di mana. Nah, kita temukan di sini, ya, minus 1,4. Jadi karena di sini 0, maka kita langsung dapatkan di sini. Nilainya adalah 0,0808, ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi kurang lebih nilainya probabilitas di sini adalah kurang lebih 8%, ya, 8,08%. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian soal selanjutnya yaitu example 6.8, ada suatu perusahaan lampu, ya. Bentar, ini saya pindah dulu, saya nggak bisa lihat. Di mana rata-rata umurnya adalah 800 jam, ya. Nah, dia punya standar deviasinya adalah ini 40 jam. Nah, sekarang ditanyakan berapa probabilitas bahwa lampu itu akan putus atau akan, ya, mati di antara umur ini 778 834 jam, ya. Jadi kita tentunya akan mentransformasikan ini, ya, X1 778 ini menjadi Z1. Jadi kalau Anda menggunakan rumus yang sudah kita pakai sebelumnya, ya, ini adalah X1 minus mu rata-rata ini, ya, dibagi oleh standar deviasinya, ya, maka akan dihasilkan nilai minus 0,55. Begitu juga Z2 akan didapatkan nilai 0,85. Nah, untuk mengetahui ini probabilitas umur ini kan sama saja kan, P antara 778 sampai 834 ini, ya, ini sebagai variabelnya, random variabelnya adalah X, sama dengan P random variabelnya Z dari minus 0,55 ke sini, sama saja. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mencari total kumulatif dari nilai ini Anda lihat di sini, dikurangi total kumulatif dari sini. Ini akan menyatakan daerah probabilitas ini. Nah, kita lihat di sini ini berapa, ya. Jadi kita catat di sini Z-nya adalah 0,85 dan satunya lagi Z-nya adalah minus 0,55. Kita lihat di sini. Kita menggunakan tabel yang sudah kita perlihatkan sebelumnya, ya. Sebentar. Sorry. Ini berarti Z-nya adalah 0,85, ya. Nah, di sini Z adalah 0,8. Kalau ke kanannya ini menyatakan digit keduanya di belakang sini, ya. Jadi 0,85 berarti 5-nya ambil di sini, ya kan? Ditambah dengan titik 05, jadi 0,85. Kita akan mendapatkan probabilitas kumulatif, probabilitasnya adalah 0,8023. Oke, nah satunya lagi. Kita lihat. Dikurangi oleh Z di sini kurang dari minus 0,55. Kita lihat di sini. Apakah di sini? Oh, bukan. Berarti di sana kan, di atas kan. 0,55. Nah, di sini kan. 0,5 tambah 5 kan di sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 0,2912. 0,2912. Sekarang kita balik ke sini. Ini tadi yang dinyatakan 0,8023. Ini di sini, ya.
ini total dari sini sampai sini probabilitasnya adalah 80% kurang lebih totalnya. Nah, karena kita hanya ingin melihat daerah sini berarti dikurangi oleh kumulatif yang ada di sini yang jumlahnya adalah sekian. Sehingga ini dikurangin ini ya. Jadi kumulatif ini semua dikurangin kumulatif ini, maka sisanya adalah pasti ini. Jumlahnya adalah 0,51 atau 51% kurang lebih. Oke. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang lain. Ada suatu proses industri di mana ada suatu ball bearing ya. Kalau kita nyebutnya bola gotri ya, dimana yang produk yang diizinkan itu adalah diameternya itu 3 cm plus minus 0,01 ya, 0,01 nih yang diizinkan. Nah, sekarang kita tahu mu-nya itu adalah ini, dan kemudian secara statistik itu sudah diukur bahwa standar deviasinya itu kurang lebih adalah 5/1000. Ya, 5/1000 cm. Jadi di sini pertanyaannya, di dalam rata-rata berapa yang akan hasil produksi itu yang akan dibuang ya? Jika yang dikendaki itu adalah 3,01 atau mungkin gini inputnya 2,99 sampai 3,01. Jadi yang dikendaki itu dari poin ini sampai ini kan dikendaki. Nah, karena kita tahu distribusinya adalah standar deviasinya, standar deviasinya adalah 0,005 ya. Jadi kita sudah tahu juga mu-nya adalah 3,0, maka kita bisa mentransformasikan nilai ini atau curve ini ke dalam bentuk standar normal distribution ya. Jadi kita ini X1 kita translasikan ke Z1 atau transformasikan ke Z1, begitu juga X2 menjadi Z2 ya, dan rata-rata menjadi 0. Sehingga kalau kita ingin mencari probabilitas di antara 2,99 sampai 3,01 cm produk yang ada di situ, maka itu sama saja Anda mencari produk di standar normal deviation dari minus ya, Z itu dari minus 2 sampai plus 2 ya. Nah, sekarang Anda lihat minus 2 dan plus 2 itu berapa ininya. Nah, paling gampang ya, di sini sebentar, ini saya pindah dulu ini. Ini kalau saya gambarkan dalam bentuk ya, dalam bentuk Z ya, ini kan nilai bentar, ini posisi saya di mana ini? Sebentar. Oh. Tadi di mana sih? Sorry, ini adalah nilai X1, ini adalah X2. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk Z1, ini sama dengan, ini menjadi apa ini? Ini kan X ya, mu X. Kalau mu Z itu ini sama dengan 0. Z1 itu sama dengan minus 2. Z2 di sini sama dengan 2. Jadi kita tahu bahwa P dari Z1 itu nilainya sekian. Begitu juga di sini, nilai yang di sini, nilainya juga sama pasti dengan yang sebelah kiri di sini. Jadi kita lebih mudah
dengan cara seperti ini, kita lebih baik ini dikalikan 2 saja ya nanti. Kenapa ini dikalikan 2? Karena kanan dan kiri sama ya. Kita kan ingin ini kan simetrik ya kanan kirinya. Jadi yang Anda lihat di sini, kita coba cari berapa yang ini. Nah, kita balik lagi, jadi kita cari Z sama dengan minus 2. Probabilitas kumulatif, probabilitasnya berapa? Jadi kita lihat di sini. Ya, sebentar. Nah, ini. Berarti di sini kan ya. 0,0228 ya. Ya kan? Ya, yang kita dapatkan di sini 0,0228 ya, kalikan 2 karena ini ada 2 porsi di sini, kiri, ini di kiri di sini dan kanan ya. Jadi kita dapatkan ini. Ini adalah besarnya adalah kurang lebih 4,56%. Oke. Jadi yang akan dibuang dalam produk itu adalah 4,56%. Kemungkinan untuk di scrap ya, atau di out of production. Nah, 6.10 memberikan contoh yang lain lagi. Ada suatu perangkat instrumen gauge ya, yang digunakan untuk melakukan filtering ya. Jadi untuk suatu entah bulan, entah apa yang mempunyai spesifikasi 1,5 plus minus D ya. Jadi melalui peralatan itu yang di luar dari 1,5 1,5 plus minus D tadi akan di reject ya. Nah, sekarang standar jadi min-nya nanti adalah 1,5. Oke. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa standar deviasinya ini berdasarkan statistik. Dan statistik sudah dipahami bahwa dia memiliki distribusi dengan standar deviasi 0,2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung D-nya itu berapa jika 1,50 plus minus D tadi itu mengcover 95% dari pengukuran. Ya, jadi ini pengukuran dari apa yang kita filter tadi ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, nah pasti kita akan menghitung 95% itu apa? 95% berarti adalah nilai 95% itu adalah nilai dari sini ke sini. Ini adalah 95%. Berarti kita bisa menyatakan di sini adalah 2,5%. Di sini juga 2,5% ya, ini dinyatakan dengan nilai ini. Oke. Nah, pasti yang paling gampang adalah menemukan dalam bentuk Z-nya dulu kan. Ya. Yaitu Z di mana dia bisa menyatakan bahwa ini adalah 2,5% atau 0,025. Nah, kita harus mencari. Jadi, apa korelasinya kumulatif ini dengan nilai Z? Yang paling gampang adalah nilai Z yang bawah sini. Jadi apa? Kita cari 0,025 ya. Kalau yang di atas ini berarti Z-nya, jadi di sini Z1 itu berkorelasi dengan, jadi gini, P
Z1 itu sama dengan 0,025. Tapi kalau P Z2 kumulatif semuanya ya, itu berarti berapa? 1 minus 0,025. Kurang lebih berapa? 0,975 ya. Oke, jadi kita cari ini maupun ini, kita cari. Nah, kita harus naik lagi pasti, ya kan? Nah, kita cari yang nilainya adalah 0, pasti dinilai negatif pasti ya. 0,25. Nah, sorry. Nah, di sini saya harus bolak-balik menggunakan 0,025. 25. Sebentar, ini bukan 21, ini meningkat ke sini. Oh, 25. Ya, di sini. Kurang lebih di sini. Berapa ini? Kurang lebih di sinilah. Ini 5, 6, 7. Ya, kurang lebih nantinya adalah 0 minus 0,67. Betul kan? 2,5. Oh, bukan. 0, oh, sorry, 0,025. 0,025. Jadi di sini nih harusnya. Oh, maaf. Ini dia. Ya. Jadi ini harusnya minus 1,96. Minus 1,96. Coba kita lihat. Ya, minus 1,96. Sebelah kanannya kita lihat sekarang. Berapa? Di sini sudah kejawab 196, tapi kita coba lihat tadi dikatakan di sini berapa tadi, harusnya nilainya adalah 0,975 ya. 0,975. 75. Nah, kurang lebih ini. Berapa nilainya? Plus 1,96. Sama. Plus 1,96. Kita ya, sama ya. Dan totalnya adalah 0,95. Nah, oke. Jadi kita tahu bahwa Z-nya, akhirnya kita bisa tahu bahwa Z-nya itu adalah minus 1. Ini saya ganti lagi. Jadi di sini tadi kita tahu jawabannya Z1 itu adalah minus 196. Satunya lagi Z2 itu sama dengan plus 1,96. Oke. Nah, sekarang kita ingat hubungan ini kan X ya. Ini X2, ini mu, ini adalah Z2. Ini adalah taunya. Betul? Nah, dari perhitungan ini nih kalau kita pindah ke sana ya, 0,2 kalikan 1,96, ini kan saling menghilangkan ya 1,5-nya ya, sehingga sama dengan D. Jadi D itu nilainya adalah ini. Jadi kita mudah saja bukan dalam standar normal distribution, tapi dalam normal distribution aslinya. Kalau titik tengahnya mu-nya ini, mu x-nya adalah 1,5, mu x, kalau mu z-nya kita tahu kan sama dengan 0, maka ini dikurangi oleh D, itu hasilnya ini adalah
X1 yang diperbolehkan, ini adalah X2 yang diperbolehkan. X1 minimum, X2 maksimum yang diperbolehkan. Jadi kurang lebih swing dari produknya di antara 1.108, kalau yang diterima adalah 95% cover, maksimumnya adalah nilai 1.892. Kita lanjut. Kemudian kita lanjutkan di contoh 6.11 ya. Jadi ada suatu produk resistor yang memiliki resistansi adalah 40 ohm, harapannya 40 ohm, standar deviasinya adalah 2 ohm. Nah, memiliki normal distribution production ya. Nah, ditanyakan di sini dalam production itu berapa persen, berapa bagian sih, berapa probability-nya itu berapa persen yang melebihi 43 ohms di sini. Nah, kita tahu nilai tengahnya berapa, 40, deviasinya adalah 2, kemudian nilai exceeding-nya 43, berapa persen yang di atas 43? Sudah gampang, karena kita translasikan ke Z. Anda akan mentransformasikan nilai 43 ini menjadi nilai 1,5. Ya. Ini 1,5. Jadi ini yang dari ini adalah X2 menjadi Z2 yang nilainya adalah 1,5. Nah, sekarang tinggal kita lihat kan yang nilainya. Jadi kumulatif itu berarti total jumlah semuanya sampai di sini ya. Ini kalau saya tulis ke sana semuanya ya sampai di sini. Ini adalah yang akan kita temukan dalam tabel. Jadi kalau nanti yang kita cari adalah yang ada di kanan sini, yang diarsir ini adalah 1 minus P ya. PZ itu aja kan, PZ2. PZ2 itu artinya kumulatif dari 0 sampai Z2-nya, Z-nya itu sama dengan 1,5. Oke. Nah, sekarang kita cari P dari 1,5. Kita tentunya harus melihat lagi kan, P dari 1,5. Nah, Z-nya itu 1,5 di sini ya. 1,5 kita dapatkan ini kan, berapa persentasenya totalnya? 0,9332. Jadi kalau kita balik 1 minus ini, maka yang kita dapatkan adalah 0,06 something ya. Kita kembali lagi. Nah, ini kan 0,0668. Inilah nanti yang kita sebut sebagai probabilitas yang diarsir ini, yaitu yang nilainya lebih dari 43 ohms. Nah, kurang lebih berapa? 6,68% ya. Nah, contoh selanjutnya adalah jika kasus yang sebelumnya tadi, kalau kita mengukur bahwa resistornya itu nilainya adalah 43 lebih, tetapi kurang dari 43,5 kalau dibulatkan, maka dia termasuk 43. Sehingga yang kita sebut di luar 43 yang tercatat atau dianggap 43, berarti kita harus melihatnya dari nilai yang 43,5 instead of 43,0. Ya, ini maksudnya. Jadi akan membedakan nanti ini. Jadi ini kita dapatkan, kalau tadi di depan tadi kita dapat nilainya 1,5, ya, sekarang menjadi 1,75. Nah, kita lihat di sini nilai kumulatifnya adalah sekian, sehingga ya probabilitasnya sebenarnya adalah semakin mengecil kan ya. Dan totalnya menjadi berapa? 4% ya, kurang lebih 4%. Sehingga ada selisih dari apa yang ada di problem sebelumnya, jadi 6
6.11 atau 6.11 itu di atas 43 itu kita anggap tidak dipakai, yaitu sehingga kita bisa merecek sebesar 6.68%, tapi karena yang dibulatkan itu termasuk yang tidak di-reject, maka kita mulainya dari yang di-reject itu dimulai dari 43.5 ohm. Nah, ini akan berkurang menjadi 4%, sehingga terjadi selisih ya antara jawaban di 6.12 dengan 6.11 sekitar 2.67%. Oke. Ini contoh selanjutnya. Kalau misalnya ada suatu penilaian, suatu kelas dinilai, kelas statistik misalnya, rata-ratanya adalah 74, ya. Dan standar deviasinya diketahui 7. Jika 12% dari nilai tersebut itu dipaksakan menjadi, jadi biasanya untuk menilai itu pasti ada bagian yang mana yang A, mana yang B, mana yang C ya. Yang dianggap A itu adalah the top 12%. Jadi kita sudah patok itu. Nah, kita sendiri sebenarnya sudah punya normal distribusinya kan ya, di mana mu-nya adalah 74, standar deviasinya sama dengan 7. Nah, karena di sini dipatok ya, the top 12% itu adalah nilai A, berarti di sini berapa? Kita harus mencari nilai Z di sini di dalam tabel yang menyatakan bahwa kumulatifnya adalah 88%, ya kan? Di sini 12%, berarti kumulatif di sini adalah 88%. Jadi kita harus bisa melihat, berarti kita harus mencari berapa nilai Z tersebut. Ya. Jadi kalau ini kita transformasikan, sorry, ini saya coret-coret lagi. Ini kan mu X ya, pasti mu Z-nya adalah sama dengan 0. Dan pasti di sini kita perlu tanya, ini berapa ini Z-nya? Z2-nya sama dengan berapa? Ini yang harus kita jawab. Jadi, sedangkan kita tahu PZ2-nya sama dengan 0.88. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita seperti biasa, kita kembali lagi ke ini lagi kan? Tadi berapa tadi? 0.88 ya. 0.88 berarti kita nyari di sini yang kira-kira nilainya, nah kurang lebih ini ya, kemungkinan ini. Jadi berapa nilainya? Kalau ke sana 1.1 berarti dia adalah nantinya ini adalah 1.18 ya, betul kan? Nilai Z-nya adalah 1.18. Ini yang kita kembali lagi nomor 11. Nah, ini yang ditemukan di sini. Jadi di sini Z2 ini adalah 1.18. Nah, kita harus mentransformasikannya. Ini berapa? X2-nya itu sama dengan berapa? Kita tahu kan? Rumusnya adalah Z2 sama dengan X2 minus mu tau kan? Berarti kalau X2 sama dengan tau atau standar deviasi dengan Z2 ditambah mu. Nah, ini yang terdapat di sini nih. Ini taunya, ini adalah Z2-nya, ini adalah mu-nya. Nah, kita dapatkan ini. Jadi ini nilainya adalah sama dengan 82.26. Jadi di atas 82.26 kita anggap sebagai nilai A ya, dan di sini disebut pembulatan ya. Jadi di atas 83 adalah nilai A, di bawah 82 adalah nilai B. Sedangkan antara 83 dan 82 itu keputusan dari dosennya. Ya, jelas.
Nah, kalau ditanyakan lebih lanjut lagi, kita diminta untuk menghitung 60% nilainya. Ya. 60% dari populasi itu adalah nilai berapa. Ya, jadi kita diminta untuk mencari, jadi yang ditanyakan adalah decile ya. Itu jadi kita diminta yang di arsir ini itu totalnya adalah 60%, atau ini sudah disebutkan 60%. Ya. Jadi kalau 60% yang kita cari apa? Kita pasti cari di mana Z-nya itu PZ2-nya. Ini kalau ini kita sebut sebagai, ini adalah Z2, maka PZ2-nya itu harus sama dengan 0,6. Ya, 0,6. Nah, kita kembali lagi. Yang nilainya adalah 0,6. Maka adanya 0,6 mana? Ini kan? Berarti 0, ini nilainya nanti 0,26. Ya, kita kembali lagi. Ya, 0,26 atau 0,25 di sini sebut 0,25 ya. Saya tadi ngelihatnya, mungkin saya salah. 0,2, tadi yang saya lihat 6. Ya, sama aja. Jadi kurang lebih nilainya adalah ini. Jadi nilai di sini, Z2-nya adalah 0,2. C berapa? 6 atau 5? 5. Ini korelasi dengan X2 sama dengan ini. Ini X2 ya. Ini sama dengan 75,75. Oke, kita lanjut. Nah, oke, tadi kita sudah mendiskusikan bagaimana penggunaan normal distribution yang sering kita pakai sebenarnya ya, dan menggunakan tabel yang sudah tersedia. Nah, sekarang kita mencoba, kalau kita refer ke apa yang sudah kita diskusikan di bab 5, kita melakukan aproksimasi. Binomial dan hypergeometrik itu mempunyai sifat yang berbeda, tapi mereka punya relations pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi bisa dikatakan binomial itu sama dengan hypergeometrik pada kondisi-kondisi tertentu. Begitu juga binomial bisa didekati menjadi Poisson distribution pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, begitu juga di sini. Ini yang bab 5 itu adalah discrete dengan discrete. Sekarang kayak kita melihat binomial distribution atau discrete binomial distribution dengan continuous normal distribution. Kondisinya akan mendekati itu dalam kondisi apa? Ini yang kita diskusikan dalam sekarang ini ya, dalam slide-slide berikut. Kita ingat ya, nanti pointers, binomial probability distribution itu dinyatakan dengan ini ya, fungsinya binomial dengan disimbolkan dengan B yang kecil ya. Kemudian X adalah random variabelnya, N itu besaran setiap kita mensamplingnya itu jumlahnya ada N, jadi X nanti maksimumnya adalah N dari 0 sampai N ya. Dan P adalah probabilitas sukses setiap every single eksperimen di dalam konteks N ini. Kalau kita ada sekali eksperimen, ya, itu ada N trials. Ya. Setiap trialsnya itu probabilitas sukses yang kita nilai sebagai 1 itu adalah P. Nilai P tentunya dari 0 sampai 1 ya. Ya, normal distribution itu sering menjadi approximation yang bagus ya untuk menyatakan discrete distribution ketika
discrete distribution itu bentuknya dalam bentuk symmetrical bell shape. Ya. Jadi kalau kita punya suatu yang fungsi discrete yang simetrik, bisa didekati dengan normal distribution, ya. Dan umumnya sangat bagus kalau jumlah n-nya. Jadi untuk menyatakan suatu nilai itu n-nya besar. Jadi nanti nilai yang saya sebut sebagai variabel, himpunan variabelnya itu, random variabelnya itu cukup besar rentangnya. Jadi kalau n-nya cukup besar, maka biasanya mendekati normal distribution. Oke. Nah, kita sudah tahu kalau itu sudah menjadi, misalnya ada binomial random variable, ya, kita tahu min-nya adalah sekian, yang sudah kita ketahui sebelumnya, variannya sekian. Maka kalau kita transformasikan ke dalam standar normal distribution, maka fungsinya random variabelnya adalah menjadi seperti ini. Ya. Maka kalau n-nya itu mendekati tidak berhingga, kita bisa mengatakan nantinya, ya, itu bisa menjadi suatu fungsi standar normal distribution, ya, yang dinyatakan oleh, ya, ini kan standar, ya, normal variabel ininya random variabelnya adalah z, di mana 0 ini menyatakan nilai tengahnya atau min-nya, mu-nya adalah 0, dan standar deviasinya adalah 1. Jadi kalau n-nya sangat besar, maka dikatakan itu akan mendekati normal distribution, ya. Nah, sekarang jadi n yang sangat besar itu akan menjamin bahwa binomial distribution itu akan mendekati standar atau normal distribution, ya. Dan ini akan menjamin, ya, kalau n besar itu, maka meskipun p-nya ekstrim mendekati 0 atau p-nya ekstrim mendekati 1, tetap hasilnya akan mendekati normal distribution, ya. Hanya kalau n-nya itu kemudian mengecil, si binomial distribution ini akan mendekati si normal distribution hanya jika p-nya atau 1 min p-nya itu mendekati setengah, ya. Jadi ada dua kemungkinan, ini saya ulang lagi. Jika n-nya cukup besar, maka binomial itu apapun kondisi p-nya, maka dia akan mendekati normal distribution. Ya, jika n-nya kecil, nah ini si binomial tadi baru akan mendekati normal distribution hanya jika p-nya itu mendekati nilai setengah, atau 1 min p-nya itu mendekati setengah, sama kan? P dan 1 minus p itu harus mendekati setengah. Ya, rasanya persyaratannya itu, dan sudah saya bold kuning, mungkin perlu Anda baca lagi. Nah, coba kita contoh di sini. Kita lihat, ya, ada contoh. Jika ada binomial, ya, n-nya sendiri dalam satu eksperimen itu number of trials-nya adalah 15, maka nilai kemungkinannya itu dari 0 sampai 15. Jika probability suksesnya itu hanya 0,4, relatif dekat dengan setengah, ya, maka apa yang kita dapatkan, Anda lihat di sini, ya, distribusinya seperti ini. Kalau kita lihat secara continuous, apa yang kita lihat? Nah, cukup mendekati normal distribution, symmetrical normal distribution, ya. Nah, hanya kalau yang ideal, kalau dari 0 sampai 15 ini, maka
idealnya adalah nilai mu-nya harusnya di 7,5 ya. Tapi kalau di sini mu-nya adalah 6. Oke. Nah, kita lanjut. Kita ingin buktikan bahwa pendekatan perhitungan binomial dengan perhitungan menggunakan apa namanya normal distribution itu hampir sama ya. Kalau meleset ya itu karena aproksimasi ya, tidak akan persis sama. Tapi paling tidak kita bisa menggunakan salah satunya. Kita bisa menggunakan normal distribution yang analytical, yang lebih mudah untuk menghitungnya, untuk membantu menghitung probabilitas di binomial misalnya. Bisa saling bolak-balik, artinya bisa resiprok. Kita bisa menghitung yang continuous normal distribution dengan binomial, bisa juga kita menggunakan binomial atau menggunakan normal untuk menghitung binomialnya, bolak-balik. Ya. Sekarang contohnya kita punya seperti yang tadi diceritakan, fungsi dari si binomialnya adalah x 15,04 ya. Nah, kebetulan yang kita cari di sini adalah nilai probability dinilai 4, x sama dengan 4 ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau Anda lihat di tabel ya, saya nggak mencantumkan dalam slide ini, tapi Anda lihat di buku di tabel A1, maka Anda akan mendapatkan nilai probabilitas untuk nilai x sama dengan 4 itu adalah sekian. Oke. Nah, sekarang kita mencoba menghitungnya kalau kita menggunakan normal continuous normal distribution. Nah, berarti kan kita tahu nilai tengahnya berapa tadi? 6 ya. Sorry, nilai tengahnya mu-nya adalah 6. Sedangkan untuk mendapatkan nilai 4 itu kita harus menghitung bukan di 4-nya. Z1-nya itu adalah di antara 3,5 dan 4,5. Sehingga Anda lihat di sini ini ada Z1 3,5, Z2 adalah 4,5. Sehingga kita akan mencari nilai-nilai di sini ya. Kumulatif yang ada di sini. Kumulatif yang di sini dikurangi kumulatif yang ada di sini. Harusnya jumlahnya sama dengan ini. Ya, 0,1268 atau 12,68%. Kita lihat. Nah, jika kita menggunakan yang analog tadi continuous normal distribution, kita sudah tahu, maka kumulatif dari ini dikurangi oleh kumulatif yang ini kan, seperti ini di bawah ini. Maka kita dapatkan dari tabel ternyata nilainya adalah 12,14%. Coba bandingkan dengan 12,68%. Sama ya. Mirip ya. Begitu juga kalau kita ingin menghitung probabilitas X di antara X sama dengan 7 sampai X sama dengan 9. Maka kalau kita menghitung secara binomial, maka menghitungnya seperti ini. Kita bisa melihat dari tabel 1 yang sudah disebutkan tadi, kita dapatkan kurang lebih 35,64%. Nah, sekarang kalau kita menghitung, kita ingat ya, kalau batasannya dari 7 sampai 9, maka kita harus memulainya dari Z1-nya adalah, X1-nya adalah 6,5 ya, bukan 7 ya, tapi 6,5. Z2-nya adalah 9,5. Kok Z2? X2-nya adalah 9,5. Maka Anda dapatkan Z1-nya sekian, Z2-nya sekian. Ya. Jadi kita menghitung dari daerah sini sampai daerah sini. Ya, jadi kumulatif dari ini dikurangi kumulatif dari ini kan ya. Sama dengan berapa? 36,52%. Coba Anda bandingkan dengan ini. Hampir sama. Artinya ini menunjukkan bahwa metode ya binomial, jika N-nya cukup besar, maka dia akan mendekati normal
distribution, ya. Even though meskipun P-nya itu ekstrim ke 0 atau ekstrim ke 1. Nah, jika N-nya sedikit, itu masih mendekati normal distribution. Hanya kalau N-nya kecil, maka P-nya harus dapat atau mendekati setengah. Ya. Jika tidak, maka bentuknya akan menjadi asimetrik. Jadi tidak menjadi normal lagi ya, tidak menjadi normal distribution, tapi menjadi asimetrik ya, condong kiri atau condong kanan. Ini contohnya. Kita masih sama, kita menggunakan di sini sukses probability-nya, setiap trial-nya itu hanya 0,2, jadi mendekati 0 ya. Kalau jumlah kecil hanya 6, maka terlihat di sini, coba Anda lihat, menjadi tidak simetrik ya, bell shape-nya tidak simetrik, tetapi menjadi mendekati simetrik meskipun dia tetap 0,2, tapi sekarang dia N-nya membesar. Anda lihat di sini, bentuknya mendekati simetrik ya, meskipun kalau dilihat dari konteks span N-nya ini dia ngumpul di sini, tapi bentuk dari ininya ini mendekati simetrik. Ya, meskipun P-nya adalah 0,2. Jadi meskipun kecil P-nya, tapi kalau N-nya semakin membesar, maka bentuk dari distribusinya, ya, distribusi binomialnya, maka akan mendekati simetrik, ya, mendekati symmetrical normal distribution. Ya, di ini tadi kita ingatkan untuk mendapatkan nilai tadi seperti tadi dari 7 ke, kalau dalam binomial itu dari 7 sampai 9, maka untuk continuous itu mulainya bukan 7 ke 9, tapi dari 6,5 ke 9,5. Ya, namanya continuity correction ya, seperti yang kita lakukan di sini, 6,5 ke 9,5. Ya. Kemudian di depan lagi tadi 3,5, kalau di 4 saja karena ini kan merupakan suatu batang ya, bukan satu titik saja tapi batang ya. Suatu batang bukan line saja. Jika discrete itu kita menghitungnya seperti ini. Jadi kalau nilai 4 probabilitas X sama dengan 4 itu artinya kita memberikan batasan discrete dari 3,5 sampai 4,5. Kalau 7 sampai 9 berarti 6,5 sampai 9,5. Ya, seperti di sini. Ini yang dimaksud dengan continuity correction. Oke. Nah, intinya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Jika N-nya besar, kita nggak ada masalah, P-nya mau mendekati 0, mau mendekati 1, syukur-syukur di tengah, bagus. Binomial akan mendekati yang disebut sebagai normal distribution, continuous normal distribution. Tetapi kalau N-nya kecil, kalau tetap ingin disebut normal distribution, syaratnya P-nya harus close to half, tengah, ya, half. Oke, ini satu contoh, ya. Probabilitas bahwa pasien sembuh dari penyakit darah yang jarang ya, itu adalah rata-ratanya untuk recover-nya sembuhnya itu hanya 0,4 atau 40%. Jika ada 100 orang yang mengalami penyakit tersebut, berapa probabilitas bahwa kurang dari 30 itu survive? Nah, artinya kita plot dulu, kita anggap kita punya suatu normal distribution, di mana rata-ratanya kita tahu N-nya itu 100, angka keberhasilan sembuhnya itu 0,4. Jadi mu-nya langsung kita kalikan, kita dapat 40. Ya. Jadi rata-rata kesembuhan itu 40 dari 100 orang ya. Dengan deviasi, ya kita masukkan di sini adalah 4,899. Oke. Nah sekarang kita udah masukkan ini ya. Berarti apa?
karena kita diminta, ini kan binomial berarti discrete. Berarti nilai yang kita masukkan dalam continuous nanti adalah dikurangin setengah, ya, karena kita less kan, fewer, ya. Jadi kalau tadi permintaannya 30, maka kita menghitungnya dari 29,5, ya. Maka Z di sini, ya, Z di sini ini kan sama dengan berapa? 29,5 minus 40, ini mu-nya dibagi oleh standar deviasinya. Kurang lebih ini. Jadi kita tahu, kita ingin mencari probabilitas, sebenarnya adalah probabilitas yang di R-series ini. Ya. Jadi kalau kita dalam konteks X, maka probabilitas dari X kurang dari 30 atau sama dengan probabilitas dari Z kurang dari 2,14. Jadi banyak 2,14 ya. Minus 2,14. Maka kita lihat di tabel aja, kita akan dapatkan di sini nilainya adalah berapa? 1,62%. Oke. Ada contoh lagi, ya, 6,16. Kita punya 200 pertanyaan, tapi kita gunakan 80 saja. Setiap pertanyaan itu memiliki 4 possible answer, ya. Hanya satu yang benar. Jadi artinya kalau kita guessing, kita nebak saja, probabilitas kita sukses itu adalah 1/4. Ya. Jika kita dikasih 80 soal, ini sekarang ditanyakan, berapa persen kemungkinan mahasiswa yang hanya nebak tadi, mahasiswa yang tidak belajar, hanya nebak saja, itu bisa mendapatkan 25-30 yang benar. Ya, berarti kita akan harus mencari probabilitas dari X-nya itu di antara 25 dan 30. Jadi kalau kita nyatakan dalam suatu binomial, ya, jadi sekali ambil begitu 80 satu eksperimen, di situ ada 80 trials, ya, dengan setiap kemungkinan suksesnya itu 1/4, maka X dari 0 sampai 80 itu di mana yang mereka akan memiliki nilai 25 sampai 30. Ini ada berapa persen kemungkinannya. Jadi kalau kita rata-rata saja NP ya 20 kan. Kalau kita merem secara rata-rata, kalau ada 100 orang melakukan yang sama, maka di rata-rata pasti 20 yang menjawab. Dari 80 soal yang diberikan, 20 pasti terjawab benar. Ya. Nah, sekarang kita punya deviasi sekian. Sehingga apa? Kalau kita ingin mencari nilai 25 dan 30, maka kita tentukan aja set satunya berapa, set 2-nya berapa. Ya, nah ini kita ketemu. Karena kita kan tahu kan X1-nya sekian. X2-nya sekian. Jadi set 1 dan set 2 akan ketahuan. Nah, begitu set 1 ketahuan, set 2 ketahuan, maka kita bisa melihat daerah yang di R-series ini berapa persen. Dan terjawab di sini adalah 11,96 atau hampir 12%. Oke. Kita lanjut. Nah, kita sudah selesaikan tadi tentang normal distribution function ya. Sekarang kita masuk ke fungsi yang lain lagi. Ya. Jadi continuous distribution function tapi dalam bentuk yang lain dan sering digunakan, yaitu kita namakan gamma and exponential distribution. Ya, kita mulai dengan gamma dulu. Ada gamma function, ada gamma distribution. Kita bicarakan gamma function dulu. Ini dinyatakan oleh persamaan di atas ini. Gamma alpha sama dengan integral dari 0 sampai tidak berhingga X pangkat alfa
minus 1 kalikan E pangkat atau eksponensial minus X dx ya, untuk alfa lebih besar daripada 0 ya. Nah, alfa di sini tentunya bisa integer, bisa pecahan ya, real number tentunya. Dan ini untuk agak ini aja, bahwa orang sudah menghitungnya. Ini kalau ini diturunkan, kemudian alfanya ini adalah bilangan bulat, integer ya, atau kita sebut n di sini, maka kita bisa mendapatkan bahwa gamma n itu sama dengan n-1 kalikan n-2 dan seterusnya sampai gamma 1 ya. Ini intinya ini adalah untuk n positif ya. Nah, Anda bisa memecahkan seperti yang ada di sini ya. Untuk alfa lebih besar daripada 1. Maka kita bisa mendapatkan bentuk rekursif. Ini nantinya akan menjadi bentuk rekursif. Coba Anda lihat di sini. Saya nggak akan menjelaskan bagian ini ya. Bentuk akhirnya gamma alfa itu sama dengan alfa minus 1 dikalikan integral ini. Di dalam ini itu sama dengan integral ini. Itu sama dengan gamma alfa minus 1. Jadi apa artinya? Gamma alfa itu sama dengan alfa minus 1 ya, dikalikan gamma alfa minus 1. Nah, kalau ini diterjemahkan lagi, ini artinya apa? Ini bisa kita runut terus kan? Nah, saya ubah dulu. Ini bisa kita nyatakan misalnya menjadi alfa minus 1, alfa minus 2, dan seterusnya. Kalau kita stop di sini, maka ini adalah alfa minus 2, gamma alfa minus 2. Kalau kita teruskan, nantinya bentuknya adalah seperti yang di atas ini. Ya. Hanya ini adalah integer. Kalau ini bukan integer. Ya, ini bentuk umum, tapi ini adalah bentuk khusus. Ini bentuk umum, ini general. Ini adalah spesial, ya, spesial, di mana alfa sama dengan positif integer, ya, yang kita sebut n. Jadi gamma n, lebih lanjut lagi, a ini nantinya kita sebut ini adalah gamma n itu adalah sama dengan n-1 faktorial, di mana gamma 1, ya, gamma 1 sama dengan ya tadi sama dengan 1 ya, kan sama dengan gini, sama dengan nanti bentuknya sama dengan minus 1 faktorial kan, sama dengan 1 minus 1 faktorial sama dengan 0 faktorial sama dengan 1 ya. Dan dengan menghitung persamaan tersebut, kalau kita lihat nomor D, maka gamma setengah itu sama dengan akar V ya. Ya, tentunya kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan persamaan yang di atas itu. Nah, nggak akan mendetailkan ya. Kita di luar konteks, ini konteksnya matematik ya. Oke. Tadi yang kita diskusikan di slide sebelumnya adalah yang kita sebut sebagai gamma function. Nah, apa yang disebut gamma distribution? Gamma function tadi dimanfaatkan untuk gamma distribution. Ya, gamma distribution dinyatakan dalam bentuk ini, ya. Ini adalah gamma function-nya ada di sini. Ya, gamma alpha. Ya. Nah, di mana kalau di sini alpha itu lebih besar. Jadi di sini ada X adalah random variabelnya,
alfa dan beta ini adalah bilangan-bilangan atau parameter fix ya. Jadi bukan sesuatu yang ini. Alfa dan beta itu bilangan fix ya, lebih besar daripada 0. Nah, sekarang kita ingin merubah-rubah tentunya. Ya, untuk satu function, distribution function, maka alfa dan beta itu nilainya sama. Bukan sama, tetap fix ya. Tapi kita bisa mengubah-ubah untuk bisa melihat distribusi function yang berbeda-beda, function distribution yang berbeda-beda. Coba Anda lihat di sini kalau alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 1, apa yang Anda lihat di sini? Kalau beta sama dengan 1 berarti nilainya di sini adalah sama dengan yang di kiri sini ya. Ini sama dengan 1. Sedangkan gamanya, gamma 1 itu berapa? 1. Jadi ini ibaratnya ini term yang pertama ini 1 seper beta pangkat alfa, gamma alfa ini sebenarnya nilainya cuma 1. Kemudian X pangkat alfa minus 1 sama dengan X pangkat 0. Ya, jadi kalau ini kondisinya seperti ini, maka ini menjadi persamaan fx-nya itu menjadi E pangkat minus X. Ya kan? Tuh ya. Nah, dinyatakan sehingga apa? Oh, kalau begitu, kalau alfa sama dengan 1, beta sama dengan 1, maka ya fungsi ya ini biasa ya, eksponensial biasa ya, eksponensial negatif biasa. Sedangkan kalau kondisinya seperti ini, gambar ini, Anda lihat bentuknya mirip-mirip mendekati, sering kita katakan sebagai bentuk Poisson distribution-nya. Memang nanti kita akan mencari apa kesamaannya dengan Poisson nanti. Pada kondisi mana saja gamma distribution itu mendekati Poisson distribution. Syaratnya apa saja. Kita ulangi lagi ya. Nah, kalau kondisi entah betanya berapa, tapi alfanya kita patok 1 tadi kita sebutkan, maka kita akan mendapatkan suatu fungsi ya, ini sama sebenarnya kita jelaskan. Kalau betanya ini fixed value, ya ini eksponensial biasa ya. Nah, jika gamma distribution ini kemudian kita rata-rata, maka kita akan mendapatkan min-nya atau mu-nya itu sama dengan ini. Variance-nya ini. Hanya kalau itu diubah menjadi exponential distribution, di mana alfa sama dengan 1, maka mu-nya sama dengan beta saja kan. Dan variance-nya itu sama dengan beta square atau standar deviasinya sama dengan beta. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang seperti biasa pasti di antara berbagai distribution function kita ingin melihat kesamaannya ya. Kalau gamma function ini adalah continuous distribution function, kalau Poisson ini lebih ke discrete distribution function. Tapi kita lihat apanya kesamaan dari keduanya. Kita ingat dulu Poisson distribution itu lebih ke probability dari specific number events selama suatu span waktu, selama periode waktu ya. Period of time, atau kita bisa melakukan eksperimen lain tanpa melihat fungsi waktu ya, tapi terhadap space. Jadi contohnya begini, dalam ini discrete ya, discrete Poisson distribution ya. Kalau kita berdasarkan waktu, eventnya itu misalnya kita buka 1 milisecond, secara rata-rata ada berapa kejadian sih di situ? Misalnya elektron melalui suatu atau mungkin foton melalui suatu jendela dalam 1 milisecond. Nah, kita bisa melihat nilai yang lain itu persentasenya berapa. Kalau kita bisa melihat rata-ratanya berapa, maka nilai yang lain selain dari rata-rata tadi
itu berapa probabilitasnya untuk muncul. Itu kalau dari sisi waktu ya. Jika dibuka dalam 1 milisecond akan ada berapa event yang terjadi. Nah, bisa juga kita punya suatu ini kalau kita melihatnya bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan space ya. Kita punya ladang yang luas sekali, kita bagi-bagi, setiap 1 hektarnya kita lihat di situ ada berapa tikus di situ, hama tikus di situ. Mungkin di situ ada yang 4, ada yang 6. Kalau rata-ratanya misalnya ada 10 tikus dari keseluruhan seluas hutan itu ada rata-rata per hektarnya ada 10 tikus. Mungkin ada yang cuma 2, ada yang cuma itu per span of space-nya. Nah, ini orang banyak tertarik di situ. Tapi ada hal lain lagi. Ini kalau itu kan Poisson ya, tapi dari sisi yang lain lagi, biasanya orang yang pengamat statistik seperti orang insinyur industri ya, biasanya lebih tertarik ke melihat waktu kejadiannya suatu. Misalnya kita menunggu sesuatu sampai terjadi event yang kita tunggu. Berapa lama? Terus kita tunggu lagi untuk yang event selanjutnya. Itu tidak pasti sama itu ya. Secara statistik tidak akan selalu sama. Nah, ini average-nya ada. Tapi nilai-nilai waktunya itu juga ada berdasarkan ininya. Ya. Jadi ada namanya time of arrival, ada mean time failures ya. Kesalahan, rata-rata kesalahan terjadinya kerusakan ya, rata-rata waktu terjadinya kerusakan. Jadi antara kerusakan satu dengan kerusakan yang lain itu berapa lama gitu. Mean time between failures. Nah, sekarang untuk mendiskusikan apa yang sudah saya katakan terakhir tadi. Jadi kita melihat time of arrival ya, singkatannya apa sih? Time to arrival ya. Jadi coba kita kembali lagi dengan discrete Poisson distribution yang ada sebelumnya. Kita ingat ya. Di sini kan, sebentar ini saya nyari, ini saya di mana? Oke, ini kan X ya biasanya ya, X. Tapi X-nya sekarang nilainya 0 karena kita menunggu suatu event kan. Jadi kita jumlah eventnya 0 dalam rentang waktu sampai kita menemukan suatu event ya. Jadi kita number eventnya adalah 0. Ya kalau kita tuliskan seperti ini kan discrete ya, rumus discrete Poisson Poisson ya, cukup satu aja, Poisson distribution. Sehingga yang Anda dapatkan ini, karena ini 0 faktorial itu 1, ini adalah 1, sehingga E atau eksponensial dari minus lambda T ya. Lambda adalah rata-rata kejadian dalam suatu window ya. Nah, sehingga kalau Anda ingin menanyakan probabilitas X lebih besar daripada X kecil ini kan nilai dari awal terjadinya kejadian itu. Ya. Maka besarnya pasti ya ini kan. Cuma diganti T-nya diganti X karena sekarang ini menjadi time. Ya, jadi yang sebelumnya adalah X itu kalau dalam discrete-nya itu adalah menghitung event-nya, sekarang karena event-nya hanya 1, tapi yang menjadi fungsi, menjadi variabel dari fungsi itu adalah T-nya. Jadi X-nya menjadi kita ubah menjadi X ya. T-nya kita ubah menjadi X. Jadi ini jadi ini. Jadi yang kita ukur sekarang adalah waktunya. Dan di sini langsung karena random variabelnya bukan T tapi X. Jadi time tersebut kita ubah menjadi X ya. Nah,
Kalau ada waktu, di sini adalah X, maka di sana itu adalah E pangkat lambda X, maka di sini, ini kalau total semua adalah 1. Jadi di sini pasti 1, ini 0 ya. 1 minus E pangkat lambda X. Seperti yang dinyatakan di sini. Ya. Oke. Nah, semoga clear ya. Nah, sekarang apa namanya? Distribution function-nya bagaimana? Ya, tadi P ini di atas ini adalah kumulatif kan? Ini kumulatif ini. Ya, ini kumulatif. Kumulatif atau CDF ya, singkatannya kan CDF. Kalau PDF-nya gimana? Jadi PDF itu sama dengan ddx dari CDF kan. Jadi apa? Jadi fx ini, kalau ini saya teruskan sini aja ya. ddx dari 1 minus apa tadi? E minus lambda X. Itu sama dengan ini hilang, ini minus lambda kalikan minus, berarti lambda E pangkat minus lambda X. Ya. Nah, kalau tinggal kita samakan aja, which is the density function. Jadi density function of the exponential distribusinya, kalau lambdanya itu sama dengan seper beta, ya ini bisa kita gantikan menjadi apa yang seperti gamma. Jadi ini kalau kita ganti dengan ini, dengan pernyataan ini, maka Poisson itu menjadi apa? Gamma distribution ya. Jadi exponential gamma distribution termasuk juga ya Poisson ini untuk berbagai model ya, yang di sini contohnya adalah untuk time to arrival ya, time to arrival application ya. Kemudian mean time between arrival. Jadi kalau untuk reliability theory ya, kita sering menyebut juga mean time between failures, di mana itu adalah nilainya adalah betanya itu. Oke. Kita mencoba diskusi sedikit di sini dengan beberapa contoh ya. Misalnya sistem itu ada salah satu komponennya dalam satu sistem ya, dan komponen ini digunakan di berbagai sistem ya. Ini memiliki umur ya, memiliki lifetime ya. Jadi variabel dari lifetime-nya itu kita sebut sebagai T, dan mean time to failure-nya adalah, jadi kerusakan ininya rata-ratanya adalah 5 tahun, maksudnya betanya adalah 5 tahun. Kemudian jika ada 5 yang kita amati ya, ada 5 komponen yang kita amati, kemudian kita pasang di different system ya. Nah, yang ditanyakan adalah probabilitas bahwa paling tidak 2 komponen tersebut ya, paling tidak ya, berarti kan yang dihitung berarti lebih dari itu, masih bekerja pada saat umurnya 8 tahun. Nah, maka yang dilakukan adalah sekarang selama 8 tahun ini ya, jadi ini kita lihat probabilitas bahwa T-nya lebih besar daripada 8, kita tahu ya, tadi berarti kan kita integralkan kan ini.
Ini adalah fx. Jadi kita ingin mencari total 8 tahun. Ya, jadi kita, nah di sini yang kita cari itu di sini. Tapi di sini kita integralkan karena ini kan function ya, ini function saja ya. Jadi kita sorry, maaf tadi saya salah. Ini fx-nya ini kita integralkan dari 8 tahun sampai tidak berhingga. Ya. Nah, kebetulan lambdanya ini ya, lambdanya itu atau betanya itu adalah 5 ya. Betul kan? Lambda sama dengan 1/5. Lambda itu kan 1 beta, tadi statementnya kan di sini kan, lambda sama dengan 1 beta. Kita tahu betanya adalah 5, maka lambdanya adalah 1/5. Ini 1/5. Oke, Anda masukkan, Anda integralkan, maka Anda dapat probabilitas bahwa setiap komponen lebih dari umurnya 8 tahun sewaktu digunakan, itu adalah 0,2. Nah, sekarang kita ngitung probabilitasnya saja. Probabilitas X lebih besar atau sama dengan 2. Jadi kita ini kan maksimalnya kan 5 karena samplingnya hanya 5. Ya, jadi B ini kan binomial biasa ini. X ya, di mana nilai X itu adalah dari 0 sampai berapa? Sampai 5 kan ya. Tapi yang kita hitung umurnya adalah X sama dengan 2 sampai 5. Ya, karena kita mengharapkan berapa biji sih yang akan survive, berapa komponen yang akan survive. Ini sama dengan keseluruhannya 1 minus ya ini tadi. Ini kan kalau ini dari X sama dengan 0 itu pasti jumlahnya sama dengan 1 ya. Tapi kalau 1 dikurangin X sama dengan 0 sampai 1 berarti akan jadi ini ya. Nah, kita bisa mendapatkan nilai ini ada di tabel A1 ya. Kita dapatkan ini. Jadi kurang lebih probabilitas bahwa paling tidak 2 komponen yang kita diskusikan tadi itu still functioning sampai akhir 8 tahun, itu kurang lebih 26,27%. Ya. Oke, rasanya cukup diskusi tentang gamma distribution, gamma function, gamma distribution, kemudian apa tadi hubungannya dengan gamma function dengan atau gamma distribution dengan Poisson, discrete Poisson distribution sudah kita kenal tadi. Sekarang kita menginjak ke yang terakhir ya, kita pengenalan saja. Ada selain normal, ada gamma, ada juga chi-square distribution, di mana ini sebenarnya mirip dengan gamma distribution ya. Anda lihat di sini dia juga pakai gamma juga. Hanya di sini kalau di gamma distribution itu alfa dan beta itu bilangan ini ya. Bilangan fix ya. Bilangan fix. Kalau di sini bilangan fix dan nilainya bisa apapun juga ya. Tetapi kalau di sini alfa itu adalah apa namanya? Adalah masih variabel juga, bisa kita ubah-ubah ya. Nu atau V per 2 dan betanya kita patok sama dengan 2 ya. Jadi kalau ini Anda akan mendapatkan bahwa mu itu sama dengan, kalau di sana kan di gamma distribution itu rata-ratanya mu-nya, min-nya itu sama dengan alfa beta ya. Di sini sama juga alfa beta sehingga sama dengan V ya. Begitu juga variance itu sama dengan 2V. Di sana kan alfa beta kuadrat. Beta kuadrat sama dengan 4 dikalikan V per 2
Jadi menjadi 2V. Nah, ini banyak digunakan untuk statistical inference. Sebenarnya ini bentuk lain dari, kalau saya menduga ini bentuk lain dari gamma distribution, karena bentuknya persis sama. Ya, hanya di sini kalau V-nya integer, kebetulan bilangan bulat tapi dia adalah ganjil, maka dia akan menjadi bilangan pecah. Gamma pecahan pasti akan nilainya akan berbeda, ya. Ada juga beta distribution, ya. Saya tidak akan ini ada kita nggak akan mendiskusikan lebih dalam lagi ini, cuma Anda bisa membacanya sendiri di buku. Saya nggak akan mengajarkan secara detail. Yang terakhir adalah log normal distribution. Anda lihat bentuknya mirip, ya, ada kemiripan dengan Poisson distribution dengan gamma distribution pada kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi log normal distribution ini namanya saja ada normal distribution, ya, ada normalnya, cuma ini dilogkan. Ada pendekatannya, pasti akan ada di kondisi tertentu akan ada kesamaan, dan kita bisa mencari kesamaannya dengan normal distribution maupun yang lain. Umum yang sering dipakai, saya pernah menggunakan, yaitu untuk aplikasi propagasi seluler, ya. Ini untuk mencari berapa ketinggian antena, untuk kepadatan perkotaan, dan semuanya bisa disimulasikan dengan cara ini, log normal distribution ini. Silakan kalau yang tertarik di bidang statistik bisa memperdalam, tapi ini untuk advance, ya, advance application. Begitu adik-adik semua, kita tutup chapter 6. Semoga bermanfaat untuk menjadi landasan, menjadi bekal Anda untuk belajar nantinya lebih advance lagi dalam pemakaian lebih lanjut. Kita nggak akan menjelaskan secara detail, waktunya yang tidak mungkin. Jadi bab 6 kita tutup, kita akan lanjut nanti bab 8 minggu depan, ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda, atas perhatian Anda dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.